Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sahabat sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Masdi, dokter spesialis paru dari RSUD Bakti Pajajaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir dalam program Selasa Membaca hari ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah layanan klinik berhenti merokok aku quit, dari bukti ilmiah ke praktik di RSUD Bakti Pajajaran. Bapak, Ibu, dan teman sehat semuanya, hari ini saya ingin mengajak kita melihat rokok bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi sebagai penyakit kronik, tobacco use disorder, yang perlu ditangani secara serius dan sistematis. Sama seperti penyakit hipertensi atau diabetes. Secara global, lebih dari 1,3 miliar orang masih menggunakan produk tembakau. Dan sekitar 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat rokok. Termasuk lebih dari 1 juta kematian karena paparan asap rokok orang lain. WHO juga baru merilis laporan bahwa 1 dari 5 orang dewasa di dunia yang kecanduan tembakau. Walaupun total penggunaan tembakau menurun dibanding tahun 2000. Bagaimana dengan Indonesia? Survei GATS Indonesia tahun 2021 menunjukkan 34,5% orang dewasa Indonesia atau sekitar 70,2 juta orang adalah pengguna tembakau. Angka untuk laki-laki bahkan mencapai 65,5%. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi perokok usia lebih dari 15 tahun konsisten tetap tinggi, berkisar 33-36% dalam 1 dekade terakhir. Yang lebih mengkhawatirkan, survei Kemenkes 2023 melaporkan 7,4% perokok aktif berasal dari kelompok usia 10-18 tahun. Dan penggunaan rokok elektronik atau vape meningkat hampir 2 kali lipat dibanding beberapa tahun lalu. Artinya, kalau kita tidak bergerak, kita sedang membiarkan 1 generasi tumbuh dalam jeratan adiksi nikotin. Di titik inilah, klinik berhenti merokok menjadi sangat penting. Bukan sekedar layanan tambahan, tetapi bagian inti dari pelayanan kesehatan paru dan penyakit tidak menular di rumah sakit. Kenapa berhenti merokok itu sulit? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering muncul. Dok, saya sebenarnya mau berhenti, tapi kok susah banget ya? Nah, penjelasan sederhana tapi penting. Yang pertama, nikotin itu zat adiktif kuat. Nikotin bekerja di otak, terutama pada reseptor nikotin asetilkolin, dan memicu pelepasan dopamin di sistem reward. Otak akhirnya belajar bahwa rokok sama dengan rasa nyaman, fokus, dan tenang. Kalau di stop mendadak, muncul gejala putus nikotin, berupa gelisah, sulit tidur, mudah marah, sulit konsentrasi, lapar, dan craving yang berat. Yang kedua, ada komponen perilaku dan kebiasaan. Banyak pasien bilang, kalau nggak ngopi, pengen ngerokok. Kalau ngopi, pengen ngerokok. Habis makan, pengen ngerokok. Stres sedikit, cari rokok. Jadi, rokok bukan hanya masalah zat, tapi juga ritual harian. Yang ketiga adalah faktor sosial dan lingkungan. Teman kantor semua merokok, di rumah ada anggota keluarga yang merokok, dan juga iklan terselubung dan
normalisasi merokok di masyarakat. Jadi, kalau ada pasien yang bilang, saya gagal berhenti, berarti saya lemah. Pesan kita harus dibalik ya. Bukan bapak atau ibu yang lemah. Ini memang penyakit adiksi yang butuh bantuan, strategi, dan dukungan. Sama seperti penyakit diabetes mellitus, perlu diet, obat, dan kontrol rutin. Disinilah peran layanan berhenti merokok yang terstruktur. Bukan hanya nasihat, sudah kurangi saja rokoknya, tetapi pendekatan berbasis bukti atau evidence based. Supaya pasien termotivasi, kita tidak cukup hanya bilang rokok itu bahaya. Kita juga harus jelaskan apa yang terjadi setelah mereka berhenti. Setelah mereka berhenti, berdasarkan data WHO dan berbagai kajian, 20 menit setelah berhenti, tekanan darah dan denyut jantung mulai turun ke tingkat lebih normal. Setelah 2 jam, karbon monoksida dalam darah turun. Kadar oksigen kembali ke normal. Kemudian setelah 2 minggu sampai 12 minggu, sirkulasi darah membaik, fungsi paru mulai meningkat. Dan setelah 1-9 bulan berhenti merokok, batuk dan sesak berkurang, fungsi bulu silia di saluran napas membaik, sehingga lebih efektif membersihkan lendir dan kotoran. Setelah 1 tahun berhenti merokok, resiko penyakit jantung koroner turun sekitar 50% dibandingkan saat masih merokok. Setelah 5 tahun sampai 10 tahun, resiko stroke dan beberapa kanker seperti kanker mulut, laring, osefagus menurun signifikan. Setelah 15 tahun, resiko penyakit jantung hampir setara dengan orang yang tidak merokok. Pesan yang bisa kita sampaikan ke pasien, setiap hari tanpa rokok bukan hanya sekedar tahan diri, tapi benar-benar memperbaiki paru, darah, dan pembuluh darah sedikit demi sedikit. Sekarang kita masuk ke bukti ilmiah dan guideline terbaru yang menjadi dasar layanan klinik berhenti merokok. WHO menerbitkan Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults pada tahun 2024. Poin besarnya adalah pertama, semua tenaga kesehatan wajib memberikan edukasi singkat sekitar 30 detik sampai 3 menit tentang bahaya rokok dan anjuran berhenti pada setiap pasien yang menggunakan tembakau setiap kali kontak layanan. Yang kedua, intervensi yang dianjurkan. Pertama, terapi perilaku, konseling individu atau kelompok, tatap muka atau lewat telepon, intervensi digital, WA, HP, atau platform digital lainnya. Selanjutnya, farmakoterapi, seperti obat varenicline, nicotine replacement treatment atau NRT, bupropion, dan juga obat-obat lain yang efektif untuk berhenti merokok. Kombinasi terapi perilaku dan farmakoterapi meningkatkan keberhasilan berhenti merokok secara signifikan. Selain itu, WHO juga menekankan bahwa dukungan berhenti merokok idealnya diberikan tanpa biaya dan atau dengan biaya minimal. Ini yang masih menjadi tantangan buat kita. Serta status merokok dan intervensi harus dicatat di rekam medis. Di Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI menerbitkan pedoman diagnosis dan penata laksanaan berhenti merokok di Indonesia tahun 2024. Isi utamanya sejalan dengan WHO. Pertama, status merokok dicatat di rekam medis. Yang kedua,
berikan edukasi singkat setiap kunjungan. Yang ketiga, tindak lanjuti dengan konseling terstruktur bagi yang ingin berhenti merokok. Yang keempat, untuk farmakoterapi, PDBI merekomendasikan varenicline, NRT, kombinasi asetilsistein, antara kombinasi patch atau permen pada NRT, dan juga bupropion. Dengan penjelasan dosis, indikasi, kontraindikasi, dan perhatian khusus yang dibuat praktisi untuk klinisi. Pedoman PDPI ini menekankan kombinasi antara perilaku farmakoterapi akan memberikan keberhasilan yang lebih tinggi. Beberapa meta-analisis ringkasan dari Concurrent menunjukkan bahwa varenicline meningkatkan kemungkinan berhenti merokok lebih dari 2 kali lipat dibandingkan placebo. Ini lebih efektif daripada NRT tunggal. NRT kombinasi lebih baik daripada NRT tunggal. Ada penelitian bahwa bupropion juga meningkatkan angka berhenti merokok dibandingkan tanpa obat, terutama bila dikombinasikan dengan nikotin replacement treatment. Jadi, ketika kita membuka klinik berhenti merokok, penting bagi tim untuk paham ya, bahwa kita bukan sekedar menyuruh pasien kuat-kuatan menahan keinginan, tapi menawarkan paket terapi yang berbasis bukti, baik itu edukasi, konseling, atau obat. Dalam praktik sehari-hari, guideline juga menyarankan bahwa penggunaan model 5A untuk pasien yang siap berhenti dan penggunaan 5R untuk pasien yang belum siap berhenti. Apa itu 5A dan 5R? 5A untuk pasien yang siap berhenti adalah Ask, Advise, Assess, Assist, dan Arrange. Yang pertama, Ask, tanyakan. Tanyakan dan dokumentasikan status merokok semua pasien. Bapak saat ini apakah merokok? Berapa batang per hari? Sejak usia berapa Bapak merokok? Yang kedua, advice. Nasihati dengan tegas tapi empati. Berikan pesan singkat yang personal. Pak, sebagai dokter paru, saya sangat menyarankan kalau Bapak berhenti merokok. Karena kondisi paru pada Bapak sudah tidak baik dan bisa terus berdampak. Berhenti merokok adalah keputusan yang terbaik untuk kesehatan Bapak. Yang ketiga, assess, yaitu menilai kesiapan untuk berhenti. Tanyakan kepada pasien dalam skala 1 sampai 10, seberapa siap Bapak untuk berhenti merokok. Dalam 1 bulan ke depan, kalau lebih dari 7, kita anggap cukup siap dan tawarkan rencana untuk berhenti atau quiet plan. Kemudian yang keempat ada assist. Bantu ya. Tentukan tanggal berhenti merokok. Kemudian ajarkan strategi untuk menghadapi putus nikotin atau craving dan pemicunya yang membuat mereka ingin merokok kembali. Kemudian tawarkan farmakoterapi yang sesuai dengan pedoman yang tersedia. Kemudian berikan leaflet atau materi edukasi yang mempermudah mereka untuk menghadapi bagaimana proses berhenti merokok. Kemudian yang kelima, range atau atur follow up. Jadwalkan kunjungan ulang atau telepon tindak lanjut pada waktu 1 minggu, 1 bulan, atau seterusnya. Selanjutnya adalah 5R ya. Untuk pasien yang belum siap berhenti, bagi pasien ini digunakan pendekatan 5R. Relevance, Risk, Reward, Roadblock, dan Repetition. Yang pertama adalah relevance atau keterkaitan. Hubungan berhenti merokok dengan sesuatu yang penting bagi pasien. Kalau Bapak berhenti, napas akan bisa lebih panjang,
dan bermain dengan keluarga atau cucu lebih lama. Risk atau resiko. Jelaskan resiko spesifik sesuai kondisi pasien. Misalkan dia menderita pasien PPOK, kanker paru, mungkin serangan jantung, stroke, atau keinfertilitas. Kemudian reward, keuntungannya apa? Tekankan manfaat ya. Nafas pasti akan lebih lega, keluhan batuk yang berulang berkurang, menjadi hemat biaya, dan kualitas hidup membaik. Hambatan, kita coba gali hambatannya, apakah mungkin takut gemuk, teman sekitarnya banyak yang merokok, stres pada saat kerja karena tidak merokok, dan bantu mereka mencari solusi bersama. Kemudian repetition atau pengulangan. Ulangi pesan di setiap kunjungan. Jangan bosan, tetap empati. Selain layanan di rumah sakit, Indonesia juga punya program nasional. Program ini sudah dicanangkan dan mudah-mudahan juga terus bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Sebagai dokter di RSUD Bakti Pajajaran, kita bisa mencantumkan nomor kontak di leaflet atau poster yang bisa untuk komunikasi pasien. Menyampaikan kepada pasien bahwa selain kontrol di klinik berhenti merokok, mereka punya teman di ujung telepon atau chat WA yang siap membantu. Sekarang kita turunkan konsep dari guideline ini menjadi layanan klinik berhenti merokok di RSUD Bakti Pajajaran. Kita sudah berjalan klinik Aku Quit, klinik berhenti merokok di RSUD Bakti Pajajaran, yang mempunyai tujuan klinik pertama, membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok dengan pendekatan ilmiah dan komprehensif. Yang kedua adalah menurunkan beban penyakit terkait rokok seperti PPOK, kanker paru, penyakit jantung, dan stroke, dan juga yang lain. Yang ketiga, menjadi rujukan edukasi berhenti merokok untuk wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Sasaran buat pasien poliparu, jantung, penyakit dalam, bedah, obscene, dan lain-lain yang merokok. Keluarga pasien yang merokok, tenaga kesehatan di rumah sakit yang merokok dan ingin berhenti merokok. Alur layanan contohnya adalah seperti ini. Yang pertama, screening di poli atau rawat inap. Semua pasien ditanya tentang status merokok. Jika merokok, berikan edukasi singkat dan tawarkan rujukan untuk ke klinik berhenti merokok. Yang kedua adalah kunjungan pertama. Pada anamnesis kebiasaan merokok, berapa merokok setiap hari, lama merokok berapa lama, kemudian riwayat upaya berhenti merokok apa sudah pernah. Kemudian penilaian tentang derajat ketergantungan nikotin dengan Fagerstrom test. Kemudian penilaian komorbid penyakitnya apakah sudah ada, PPOK, asma, jantung, depresi karena putus nikotin, dan lain-lain. Kemudian edukasi yang mendalam tentang resiko dan manfaat berhenti merokok. Kemudian penentuan tanggal berhenti dan rencanakan terapinya. Berikan resep obat sesuai dengan pedoman yang tersedia. Dan juga edukasi mengenai hal cara pemakaian dan mungkin kontraindikasinya. Kunjungan tindak lanjut adalah 1 minggu pertama fokus mengatasi gejala putus nikotin atau craving. Kemudian 1 bulan evaluasi keberhasilan, penyesuaian obat, dan penguatan strategi yang untuk perilaku dan kegiatan sehariannya. Kemudian yang 3 bulan dan seterusnya adalah pencegahan relapse. Biasanya kita programkan 3 bulan, apakah berhasil atau gagal, kita evaluasi. Kemudian dukungan tambahan, grup WA atau komunitas sahabat paru berhenti merokok, edukasi secara berkala, program Selasa Membaca atau media sosial di RSUD Bakti Pajajaran. Kemudian integrasi dengan layanan Kemenkes. Peran tim multidisiplin di sini juga penting. Klinik berhenti merokok tidak bisa hanya berdiri di atas 1 orang dokter. Idealnya adalah melibatkan dokter spesialis paru sebagai koordinator klinis, didukung spesialis kedokteran jiwa untuk terapi hipnoterapi,
dokter spesialis akupuntur untuk terapi akupuntur, dokter umum, dokter spesialis lain seperti penyakit jantung, penyakit dalam, obgyn, sebagai jejaring rujukan. Dan juga perawat edukator atau konselor berhenti merokok. Penting juga psikologi klinis untuk membantu pasien dengan komorbid kecemasan atau depresi. Dan tidak kalah penting dari bagian farmasi untuk edukasi obat dan pemantauan efek samping. Ini sejalan dengan rekomendasi dari WHO dan PDPI agar seluruh fasilitas kesehatan memasukkan intervensi merokok sebagai rutinitas klinik, bukan program sampingan. Sebagai contoh, bayangkan ada Tuan R, 45 tahun, dia sakit PPOK, merokok 1 bungkus sehari. Pertanyaan seorang dokter, Pak, saya lihat Bapak masih merokok ya, sekitar 20 batang per hari. Apakah itu betul? Pasien menjawab, ya dok, sudah kebiasaan dari muda. Nah, dokter menjawab, sebagai dokter paru, Bapak saya sangat menyarankan Bapak untuk berhenti merokok. Karena paru Bapak sudah bekerja ekstra keras. Kalau Bapak bisa berhenti, napas bisa lebih lega, dan resiko sesak berat bisa berkurang. Pasien menjawab, saya sudah pernah mencoba berhenti dok, tetapi selalu gagal. Dokter memberikan edukasi, itu wajar Pak, karena nikotin memang membuat kecanduan. Artinya Bapak tidak sendirian, bukan berarti Bapak lemah. Kabar baiknya sekarang di RSUD Bakti Pajajaran sudah ada klinik berhenti merokok Aku Quit. Di sana kita bisa bantu dengan konseling khusus dan obat yang memang terbukti membantu orang untuk bisa berhenti merokok. Kalau Bapak bersedia, kita bisa mulai merencanakan tanggal berhentinya dan saya dampingi prosesnya. Lalu dokter bisa menutup dengan kalimat, tugas kita di klinik berhenti merokok adalah berjalan bersama pasien, bukan menghakimi, tapi mengarahkan dan menguatkan. Sebagai rangkuman, yang pertama, rokok masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia dan di Indonesia. Dengan puluhan juta pengguna dan jutaan kematian setiap tahun. Yang kedua, berhenti merokok itu memang sulit. Karena menyangkut adiksi nikotin, kebiasaan, dan faktor sosial yang bisa itu menjadi penghalang. Tapi itu bukan mustahil, apalagi dengan bantuan yang tepat. Yang ketiga, guideline terbaru baik WHO atau PDPI menegaskan berikan edukasi singkat setiap kunjungan. Sediakan konseling perilaku dan intervensi digital. Gunakan farmakoterapi yang efektif. Varenicline, nicotine replacing treatment, bupropion, asetilcysteine, atau yang tersedia sesuai dengan indikasi. Klinik berhenti merokok Aku Quit di RSUD Bakti Pajajaran adalah kesempatan kita. Yang pertama, untuk mengubah angka statistik menjadi wajah-wajah pasien yang betul-betul sembuh dari rokok. Yang kedua, untuk melindungi generasi muda dari jeratan adiksi nikotin. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa RSUD Bakti Pajajaran tidak hanya mengobati, tetapi juga mencegah kemerdekaan pasien dari rokok. Izinkan saya menutup dengan pesan singkat untuk sahabat paru dan seluruh pasien kita. Berhenti merokok memang bukan perjalanan mudah, tapi setiap langkah kecil adalah satu hari tanpa rokok adalah investasi yang besar untuk napas yang lebih panjang, waktu yang lebih lama bersama keluarga, dan hidup yang lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Semoga layanan klinik berhenti merokok RSUD Bakti Pajajaran bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Karena setiap pasien yang berhasil berhenti merokok, insya Allah bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri,
tetapi keluarganya dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.